Bismillah, assalamualaikum kawan. Hari ini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya pemasangan jari-jari di ring 17 untuk tromolnya seperti beat, vario ataupun supra X itu menggunakan jari-jari ukuran 184. Nah, kita di sini bisa melihat untuk bengkokan dari lekukan jari-jari ini itu beda ya. Nah, di sini ada yang untuk sisi luar dan sisi dalam. Nah, cara pemasangannya itu seperti ini. Nah, kalau kita tarik lurus seperti ini itu dia itu arahnya itu ke sebelah kanan ya. Nah, di sini fungsinya jangan sampai terbalik, karena kalau kita salah memasangkan jari-jari ini dalam terbalik bisa mengakibatkan jari-jari kalau sudah terpasang itu bisa kendor ya, kendor terus biasanya tuh pada patah lagi ya. Nah, gampang kendor. Nah, di sini jangan sampai terbalik untuk pemasangan penyilangan daripada jari-jari. Nah, untuk sisi luar itu yang bengkoknya lebih tajam untuk sikunya kita pasangkan di sisi luar, dan untuk sikunya yang eh, tidak terlalu bengkok itu untuk bagian sisi dalam. Nah, cara pemasangannya seperti ini, kita langkahin satu ya. Nah, untuk yang bengkoknya lebih tidak terlalu tajam, itu untuk sisi bagian dalam. Nah, sama kita langkahin juga. Nah, seperti ini pemasangannya. Jadi jangan sampai kita di sini itu salah menyilangkan dalam posisi pemasangan kawat jari-jari. Nah, sekarang kita balik untuk bagian yang sisi sebelahnya. Kita ulangi sama ya, untuk bengkoknya yang lebih tajam itu kita pasangkan untuk jari-jari yang untuknya sisi luar. Nah, seperti ini terus secara terus menerus. Lalu kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan untuk sisi yang dalam pada bagian tromol yang sisi atas. Nah, seperti ini kita lanjutkan, dan kita sekarang mau memasangkannya ke ringnya ya, ke peleknya ini. Nah, arahnya itu untuk yang paling bawah ini di bagian sisi tromol yang tidur seperti ini itu kita arahkan ke kanan. Nah, di bagian pelek pun di sini ada untuk sisi luar dan sisi dalam, dan kemiringannya pun di situ jelas bisa terlihat. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pemasangannya untuk bagian jari-jari ke peleknya ya. Nah, terus kita langkahin di sini itu berjarak di 5 bolongan ya, tapi ketemu 5 ya. Jadi untuk sisi kemiringannya itu melangkahi 3 ya. 1 2 3. Nah, yang kelimanya itu uh, ber bertemunya di 5 ya. Nah, terus uh, prosesnya seperti ini. Kita langkahin 5 semua sampai semuanya ketemu, karena ukuran jari-jari di motor standar itu berada di 36 hole ya, lubang hole. Nah, kalau lubang hole itu kan ada yang 28 juga. Nah, ini yang 36 hole ya untuk bagian lubang pelek jari-jari ataupun di bagian tromolnya. Nah, untuk sisi yang kedua dari bawah itu kita arahkan ke kiri. Nah, kalau di sini sudah salah, kita terbalik. Nah, walaupun nyambung, nanti bisa mengakibatkan si jari-jari itu gampang kendor dan ujung-ujungnya pada patah. Nah, sisi kedua sudah selesai, kita lanjutkan ke sisi ketiga yang arahnya ke kanan lagi, dan sisi keempatnya ke kiri lagi. Jadi antara sisi luar dan sisi luar itu semuanya bersilangan, dan sisi dalam ketemu sisi dalam itu bersilangan juga. Nah, terus kita lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, akhirnya semuanya bersilangan ya, kita ulangi. Nah, sekarang yang keempat itu dia miringnya ke kiri, karena yang ketiga itu ke kanan. Nah, terus kita pasang nepelnya sampai semuanya habis ya.
jangan sampai ada yang tersisa. Dilanjutkan dengan pengencangan ke semua sisinya ya. Di sini fungsinya supaya balance ya. Jadi kita dalam proses penyetelannya itu tidak terlalu lama untuk di bagian setelan peleknya. Jadi di sini ada drat di bagian sepaknya itu. Nah, di situ itu dratnya kita samain saja. Bila perlu habiskan seumpamanya di full dratnya itu ketemu nepalnya itu. Nah, terus saja seperti itu, dan kalau proses ini sudah selesai itu kita langsung bisa menaikkannya ke alat setelan peleknya ya. Nah, itu setelan peleknya saya handmade ya. Nah, selesai seperti ini kita memasangkannya, lalu kita lanjutkan dengan penyetelannya ya. Nah, ini alat untuk menyetelnya, kita lihat. Nah, saya geserkan itu untuk patokannya apakah dia bergeser ke kiri atau ke kanan ya. Nah, di sini fungsinya adalah kalau seumpamanya bergeser ke kanan, kita tarik ke kiri, lalu kalau dia bergeser ke kiri kita tarik ke kanan. Selanjutnya seperti itu. Prosesnya kita kencangkan dulu ya, karena itu kebetulan nepal masih ada yang kendor, jadi saya ulangi lagi. Nah, seperti ini terus. Nah, untuk bagian yang pelek itu kalau suka ngendul ya, endul-endulan begitu. Nah, itu untuk mengeceknya itu bracket yang setelan yang untuk ke bawah. Kalau dia bersentuhan bergesekan, berarti kita diharapkan untuk mengencangkannya. Nah, seperti itu. Terus pokoknya lumayan rumit ya, ribet, tapi prosesnya emang seperti itu cara penyetelan yang jari-jari yang handmade ini. Nah, sudah tidak bergesekan lagi. Saya anggap selesai, tapi untuk goyang kiri kanannya otomatis berubah. Makanya di sini saya mengulanginya lagi supaya dia tidak terjadi oleng ya. Oleng-olengan gitu kayak kapten gitu, kapten oleng ya. Nah, kita ulang lagi terus. Kita setel dengan sempurna ya. Kalau dia bergeser ke kiri kita tarik ke kanan, terus kalau dia bergeser ke kanan, terus kita tarik lagi ke kiri. Nah, sekarang di sini saya memasangkan dial ya untuk memastikan apakah sempurna, walaupun pelek ini second. Terus ada benjolan-benjolan gitu ya, tapi meminimalis lah. Yang penting mah motornya enggak goyang, enggak ndul-ndulan, setelannya ngepas, enggak kenceng, enggak kenceng sebelah ataupun enggak ndul-ndulan ya gitu. Jadi dipastikan normal, karena tekstur jalan pun enggak ada yang sempurna ya, jalan itu kan bergelombang. Jadi ini itu sudah bagus ya, udah terpasang rapi dan dipastikan sempurna. Jadi video ini semoga menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum.